Shalom teman-teman semua. Di sini aku Evelyn dari 11 Saintek dan saya Sally dari 11 Saintek juga. Di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika momentum dan impuls. Momentum adalah perkalian vektor antara massa kilogram dan kecepatan meter per second. Sedangkan untuk impuls adalah perubahan dari momentum. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi momentum dan impuls. Yang pertama, di sini aku akan menjelaskan tentang pengertian momentum dan impuls. Momentum adalah perkalian vektor antara massa kilogram dan kecepatan meter per second. Sedangkan untuk impuls adalah perubahan momentum. Dan rumusnya ada di sebelah sini. Momentum. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awal. Hukum Newton 2 dalam bentuk momentum. Momentum pada hukum Newton sering diaplikasikan dalam 1. Gaya dorong roket, 2. Gaya sabuk pengaman mobil. Gaya ini disebut gaya impulsif. Di sini aku akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah bola dengan massa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah momentum bola tersebut. Jawabannya yaitu P sama dengan M kali V atau sama dengan 0,5 kg dikali 10 meter per second sama dengan 5 kg per second. Dua mobil A dan B bergerak ke arah yang sama. Mobil A memiliki massa 1200 kg dan kecepatan 15 meter per sekon. Sedangkan mobil B memiliki massa 800 kg dan kecepatannya 20 meter per sekon. Hitunglah momentum kedua mobil sebelum bertabrakan. Jawabannya adalah PA sama dengan 1200 kg dikalikan 15 meter per sekon sama dengan 18.000 km per sekon. PP-nya 800 kg dikalikan 20 meter per sekon sama dengan 16.000 km per sekon. Total PA dan PB ditambah 18.000 km per sekon ditambah 16 km per sekon sama dengan 34.000 km per sekon. Ketiga, sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Benda tersebut kemudian mendapatkan gaya luar dan kecepatannya meningkat menjadi 15 meter per second. Hitunglah perubahan momentum benda tersebut. Jawabannya, P awal sama dengan 2 kg dikali 5 meter per second sama dengan 10 kg meter per second. Untuk P akhirnya 2 kg dikali 15 meter per second sama dengan 30 kg meter per second. Untuk segitiga AP-nya sama dengan P akhir kurangi P awal, yaitu 30 kg meter per second dikurangin 10 kg meter per second sama dengan 20 kg meter per second. Dan ini untuk soal tentang impuls. Yang pertama, sebuah bola dengan massa 0,5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah impuls yang terjadi pada bola tersebut. Impuls dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan M kali V, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Untuk bolanya sama dengan I sama dengan 0,5 kg dikali 10 meter per second sama dengan 5 kg meter per second. Fi sama dengan 10 meter per sekon dan kecepatan air Vf sama dengan min 5. Jadi I-nya 0,5 kg dikalikan min 5 dikurangi 10 meter per sekon. Jadi impuls yang dialami bola selama tabrakan adalah min 7,5 km per sekon. Jelaskan tentang hukum kekekalan momentum. Jika vektor F sama dengan 0, maka berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu
vektor P awal sama dengan vektor P akhir. Hukum kekekalan momentum berlaku pada peristiwa tumbukan, benda pecah menjadi beberapa bagian, dan penggabungan beberapa benda. Di sini ada jenis-jenis hukum kekekalan momentum. 1. Tumbukan lenting sempurna atau elastis. 2. Tumbukan lenting sebagian. Dan 3. Tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis. Di sini aku akan menjelaskan tentang hubungan antara momentum dan impuls. Momentum dan impuls memiliki hubungan yang erat dalam fisika. Momentum atau P adalah produk dari massa M dan kecepatan V. Suatu benda dinyatakan dengan rumus P sama dengan M dikali V. Sementara itu, impuls atau J adalah perubahan momentum yang terjadi akibat gaya yang bekerja pada benda dalam waktu tertentu. Impuls dapat dinyatakan dengan rumus J sama dengan F kali segitiga T, di mana F adalah gaya yang bekerja dan segitiga T adalah waktu. Hubungan antara momentum dan impuls dapat dirumuskan sebagai J sama dengan segitiga P, yang berarti bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Dengan kata lain, jika suatu gaya diberikan pada benda selama waktu tertentu, maka impuls yang dihasilkan akan mengubah momentum benda tersebut. Penerapan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dari satu bola basket. Saat pemain melempar bola, mereka memberikan impuls melalui tangan yang mengubah momentum bola untuk memantulkan dan masuk ke keranjang. 2. Kecelakaan mobil. Dalam kecelakaan, penerapan sabuk pengaman berfungsi untuk mengurangi impuls yang dialami penumpang. Yang ketiga, pistol dan peluru. Saat peluru ditembakkan, impuls yang diberikan oleh bahan bakar mendorong peluru keluar dengan kecepatan tinggi, menghasilkan momentum yang besar. 4. Olahraga. Dalam olahraga seperti sepak bola atau tinju, atlet menggunakan teknik untuk memaksimalkan impuls dan momentum saat menendang bola atau memukul lawan sehingga meningkatkan kekuatan dan kecepatan. 5. Pancingan. Saat memancing, pemancing menarik garis dengan kecepatan, memberikan impuls untuk mengubah momentum ikan agar tidak lepas dari kail. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana konsep momentum dan impuls sangat relevan dalam aktivitas sehari-hari dan berkontribusi pada berbagai aspek keselamatan dan performa. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Daon nih. Nula impuls Oh terus iya. anu. Di sini baik banget. Jika apa iki le?